Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita dalami satu bab spesifik nih dari materi Anda. Bab 19, buku The Silva Mind Control Method, khususnya soal penerapan di dunia bisnis. Nah, pertanyaannya kan, apa iya sih teknik mental kayak visualisasi gitu bisa beneran ngaruh ke karir? Atau bahkan investasi? Ayo kita bongkar bareng. Iya, tepat sekali. Sumber Anda di bab 19 ini isinya bukan teori doang loh, tapi kumpulan pengalaman nyata dari para lulusan metode Silva ini di kerjaan mereka. Kita bakal lihat contoh-contohnya. Ada yang soal PD ningkat, ada soal strategi bisnis. Nanti kita lihat artinya buat Anda gimana. Oke. Mulai dari dampaknya ke diri sendiri dulu ya sama suasana kerja gitu. Sumber Anda ini nyeritain beberapa testimoni kan? Ada administrator personalia dia ngerasa lebih damai batinnya, terus lebih percaya diri. Ada juga supervisor pabrik, katanya kekhawatirannya kurang, bahkan bisa ngendalin sakit kepala. Wah, kuncinya katanya sih yakinan. Nah, iya. Dan menariknya, ini bukan cuma soal merasa lebih enak aja gitu. Ada tuh analis sistem senior. Dia bilang nggak cuma pede ningkat atau merasa sejahtera, tapi juga kepekaan ke orang lain sama intuisinya jadi lebih tajam. Nah, ini nyambung ke klaim metodenya kan, yang katanya bisa ngaruh ke psikosomatis sama intuisi. Bukan cuma positive thinking biasa. Kebayang sih ya, kalau bisa bawa tenang sama intuisi setajam itu pas lagi kerjaan numpuk, bisa jadi senjata ampuh ya kan? Betul banget. Dan potensinya ini nggak berhenti di level individu aja loh. Bab ini ngasih contoh oke banget soal inovasi bareng-bareng. Lewat perusahaan retailing, Corporation of America. Pendirinya lulusan metode ini juga, Richard Harrow. Mereka rutin pakai meditasi bulanan buat mecahin masalah bareng. Hah? Meditasi buat rapat strategi? Emang hasilnya beda gitu sama brainstorming biasa? Kayaknya sumber Anda nyebut klaimnya Hero agak gimana gitu ya? Iya, si Hero ini dikutip bilang, katanya kecerdasan gabungan 20 orang pas lagi meditasi itu 1000 kali lebih efektif. Dibanding 20 orang mikir biasa, ya 1000 kali mungkin agak lebay ya, hehe. Tapi intinya, potensi buat gali kondisi mental yang lebih dalam, lebih fokus, buat nemu ide baru, solusi kreatif. Jadi nggak cuma reaktif pas ada masalah aja, lebih proaktif gitu buat inovasi. Wah, menarik banget. Nah, terus gimana kalau di area yang lebih kelihatan hasilnya? Kayak penjualan atau naik jabatan gitu. Materi Anda kan bilang para salesperson pada semangat banget tuh. Mereka visualisasiin kunjungan penjualan sukses, terus kabarnya targetnya makin tinggi tercapainya. Ada kutipan dari salesman Wall Street sama VP perusahaan baja kecil juga. Kayaknya visualisasi tujuan yang jelas, spesifik seperti yang diajarin di metode ini, itu jadi kunci ya di sini. Jadi bukan cuma ngarep doang, tapi latihan mental yang terstruktur. Buat memprogram sukses gitu istilahnya mungkin ya. Dan kayaknya dampak paling wow gitu ya menurut sumber ini, justru pas nyari kerjaan baru. Lagi-lagi nyambungnya ke tenang sama pede pas proses nyari kerja, wawancara. Ada cerita singkat soal fotografer. Kehilangan kerjaan, tapi pas pakai teknik ini, dia santai aja. Nggak khawatir, malah dapat kerjaan lebih bagus. Ada juga tuh cerita yang lumayan dramatis, lulusan baru, dipecat, awalnya marah banget, nelpon Jose Silva langsung. Terus dikasih saran buat pakai tekniknya. 3 hari kemudian dia dapat kerjaan baru, gajinya 3 kali lipat. Nah ini nunjukin gimana kondisi mental di dalam, kalau dikelola sadar, bisa ngaruh signifikan ke hasil di luar. Luar biasa ya kalau benar gitu efeknya. Nah, kalau aplikasi yang mungkin agak spekulatif ya kedengarannya, kayak di dunia investasi, Nah, ini bagian unik nih di bab 19. Ada klub investasi. Isinya para lulusan juga, termasuk si Hiro tadi sama pialang saham. Metodenya gini, pas lagi di level alpha, itu kondisi rileks, tapi mereka visualisasiin kinerja 10 saham buat 30 hari ke depan. Nah, saham ini bakal dibeli di atas kertas gitu ya, kalau rasio suara yang dukung naik itu lebih dari 1,5 banding 1. kedengarannya kayak pakai intuisi bareng-bareng ya. Terus gimana hasilnya? Langsung tokcer gitu? Awalnya ada tantangan juga, optimismenya ketinggian. Jadi semua saham kelihatan bakal naik. Tapi mereka cepet belajar, nyesuaiin diri. Hasilnya, portofolio simulasi mereka mulai ngalahin rata-rata pasar. Pas pasar naik maupun turun loh. Akhirnya mereka pakai duit beneran dan untung. Oh, jadi bisa nih metode buat prediksi pasar. Iya, sumber Anda sih laporinnya mereka berhasil. Tapi ada satu catatan menarik nih. Pas pasar mulai turun banget, klubnya dihentikan sementara.
Alasannya, ternyata anggota klub merasa nggak etis kalau untung dari kerugian orang lain. Lewat short selling itu loh, jual saham pinjaman, ngarep harga turun biar bisa beli lagi murah. Mereka mutusin baru aktif lagi kalau pasar udah baikan. Oke, oke. Jadi dari materi Anda ini kita udah lihat ya gimana teknik pengendalian pikiran Silva ini katanya diterapin di bisnis. Buat ningkatin performa, ketenangan individu, dorong inovasi tim, bantu cari kerja, bahkan keputusan investasi. Lengkap sama pertimbangan etis yang muncul dari penggunanya sendiri. Iya, betul. Bab 19 ini nyajiin contoh aplikasi yang praktis banget ya. Ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda. Sejauh mana sih Anda bisa atau mau gitu ya, manfaatin intuisi dan kondisi mental yang fokus kayak yang diceritain di sumber Anda ini, buat hadapi tantangan sama peluang di kerjaan Anda. Dan gimana cara nyelarasinya sama prinsip etis Anda sendiri? Nah, itu sesuatu yang menarik buat Anda eksplorasi lebih lanjut.